Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi untuk menyambung presentasi yang dilakukan di hari yang lalu, sini akan dilakukan sesi tanya jawab, di mana masing-masing kelompok akan diberikan dua pertanyaan untuk mengajukan dua pertanyaan kepada kelompok kami, yang nantinya bakal kami jawab sebisa yang kami jawab. Selanjutnya nanti buat teman-teman yang mau menambahkan juga bisa dipersilahkan. Untuk pertanyaan pertama langsung aja untuk kelompok 1. Silahkan jika ingin bertanya. Pada kelompok 1. Mungkin kelompok... Baik. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andani, NIM A1C3181097. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, bagaimana pengelolaan kurikulum yang baik di suatu sekolah? Yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia tidak diterapkan secara merata. Salah satu contohnya di pelosok desa masih menggunakan kurikulum KTSP atau yang lama. Sedangkan di kota besar kurikulum yang digunakan sudah terbaru atau K13. Menurut saudara, apakah pengelolaan kurikulum ini sudah dilakukan secara merata? Bagaimanakah tindakan kalian sebagai mahasiswa dan calon guru menyelesaikan permasalahan seperti yang terjadi terus-menerus? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok pertama atau kelompok 1 yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi di sini saya akan langsung coba untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan kurikulum yang baik di suatu sekolah. Jadi pengelolaan kurikulum yang baik itu ada 5 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu produktivitas hasil. Jadi dalam pengelolaan kurikulum itu sendiri, produktivitas hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Selanjutnya yang kedua itu demokratisasi. Demokratisasi ini maksudnya pelaksanaan pengelolaan kurikulum harus berasaskan kepada pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya. Selanjutnya yang ketiga itu kooperatif, yaitu untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam mengelola kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak. Selanjutnya yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi. Dalam pengelolaan kurikulum, rangkaian kegiatan harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan dari kurikulum. Yang kelima yaitu mengarah pada visi, misi, dan juga tujuan dari proses pengelolaan kurikulum. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pengelolaan kurikulum sudah berjalan merata atau tidak, dan bagaimana tindakan kita sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi kurikulum dikatakan efektif, salah satu cirinya adalah manakala kurikulum tersebut mampu menyiapkan lulusan sesuai kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pembahasan kurikulum berdasar tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut adalah suatu keharusan. Jadi dikatakan merata atau tidak, tergantung bagaimana kemampuan sekolah dalam menunjang kurikulum itu sendiri. Dan bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan masalah ini, yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa atau sebagai calon guru, itu kita harus tetap mengikuti sistem yang diterapkan oleh sekolah. Karena pada dasarnya pembentukan kurikulum menggunakan persiapan dan perencanaan terlebih dahulu. Bagaimana ada perwakilan dari kelompok 1 atas jawaban yang sudah diberikan? Apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak, terima kasih. Terima kasih pada kelompok pertama yang sudah bertanya. Selanjutnya dari kelompok 3. Apakah dari kelompok 3 ada yang ingin memberikan pertanyaan?
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Utadiasanda dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Untuk pertanyaan pertama, menurut makalah yang Anda buat, terdapat pernyataan bahwa manajemen kurikulum sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik. Jelaskan maksud dari kooperatif dan komprehensif dalam pengelolaan kurikulum tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kedua, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum memiliki proses evaluasi yang berguna untuk mengembangkan sistem pendidikan. Pertanyaannya, kapankah harusnya evaluasi dilakukan dan apakah telah diterapkan evaluasi dalam kurikulum selama ini? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan dari kelompok 3 ini akan dicoba dijawab oleh anggota dari kelompok kami, yaitu Jessica Maria. Kepada Jessica, disilakan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Rizka, di mana pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan maksud dari komparatif dan komprehensif. Di mana yang pertama komparatif merupakan untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum. Perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Sedangkan komprehensif yaitu wawasan yang luas akan sesuatu yang melihatnya dari berbagai aspek sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara menyeluruh dan menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apakah harusnya evaluasi dilakukan? Nah, jawabnya itu evaluasi dilakukan baiknya setelah habis 1 tahun masa ajaran, di mana dalam evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah tujuan dari kurikulum telah tercapai dan apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri. Nah, apakah pertanyaan yang selanjutnya itu apakah telah diterapkan evaluasi dalam kurikulum selama ini? Jawabnya sudah diterapkan karena bisa kita lihat adanya rapat tahunan dan pembentukan atau diskusi persiapan kurikulum sebelum tahun ajaran baru. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Jessica Maria yang telah menjawab. Bagaimana pada kelompok 3? Apakah masih ada pertanyaan? Tidak, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya itu pada kelompok 4. Yang ingin bertanya, silakan. Pada kelompok 4. Untuk kelompok 4 kita lewati terlebih dahulu, kita langsung ke kelompok 5. Jadi kepada kelompok 5 yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 5 dengan nama Widya Dina Oktavia, NIM A1C31884. Nah, dari materi yang telah kalian jelaskan, bagaimana pengelolaan kurikulum pada suatu sekolah agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Pertanyaan kedua, yang pada materi yang telah kalian jelaskan mengenai struktur kurikulum. Nah, apa saja yang terdapat pada struktur kurikulum tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 5. Di sini saya akan coba langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Untuk yang pertama, bagaimana pengelolaan kurikulum yang baik pada suatu sekolah agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Nah, sama seperti kelompok 1, jadi dalam pengelolaan kurikulum sendiri itu ada 5 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu produktivitas hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum. Itu di sini merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua yaitu demokratisasi pelaksanaan. Pengelolaan kurikulum harus berasaskan demokrasi.
yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya. Yang ketiga itu kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam mengelola kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak. Yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi. Dan yang kelima yaitu mengarahkan pada visi, misi, dan tujuan dari proses pengelolaan. Selanjutnya pertanyaan kedua tentang apa saja struktur yang terdapat dalam kurikulum. Jadi dalam kurikulum itu sendiri ada 4 struktur. Yang pertama itu tujuan dari kurikulum. Yang kedua itu dari isi kurikulum. Yang ketiga proses pelaksanaan kurikulum. Dan yang keempat itu evaluasi kurikulum. Bagaimana untuk kelompok 5? Apakah masih ada yang ditanyakan? Baik, jelas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada kelompok 5. Selanjutnya kita langsung ke kelompok 6. Apakah kelompok 6 ada yang ingin bertanya? Baik, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya. Pertanyaan pertama, dalam melakukan pengelolaan kurikulum, apakah terdapat faktor dari luar sekolah yang harus diperhatikan? Dan pertanyaan kedua, mengapa pengelolaan kurikulum diserahkan terjadi perbedaan pengelolaan kurikulum antar sekolah? Terima kasih pada kelompok 6 yang telah bertanya. Untuk jawaban dari kelompok 6 ini akan coba disampaikan oleh anggota kelompok kami yaitu Ulia Aprili. Pada Ulia, silakan. Baiklah, saya akan pertanyaan dari Triratna, yaitu dalam melakukan pengelolaan kurikulum, apakah terdapat faktor dari luar sekolah yang harus diperhatikan? Adapun faktor luar yang mempengaruhinya yaitu yang pertama perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, yang ketiga sistem nilai, yang keempat filosofis, yang kelima psikologis, yang keenam sosial budaya, yang tujuh politik, yang kedelapan pembangunan negara dan perkembangan dunia, yang kesembilan yaitu ilmu dan iptek. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu mengapa pengelolaan kurikulum diserahkan kepada masing-masing sekolah? Bukankah akan terjadi perbedaan pengelolaan kurikulum antar sekolah? Nah, jawabannya yaitu sebenarnya untuk pengelolaan kurikulum itu sendiri sudah ada sistem dan strukturnya. Jadi, meskipun setiap sekolah mempunyai kewenangan melakukan pengelolaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sekolah. Tetapi pokok penting kurikulum itu sendiri tidak akan berbeda karena sudah ada sistem dan struktur yang mengaturnya. Terima kasih kepada Saudari Yulia yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana kelompok 6? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Terima kasih kepada kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya itu kelompok 7. Dari kelompok 7 apakah ada yang ingin bertanya? Pada kelompok 7. Bagaimana kelompok 7? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 7 apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya ingin menanyakan, kan di dalam makalah Anda terdapat isi bahwa pengembangan kurikulum itu digambarkan sebagai proses yang berantakan. Di sini yang ingin saya tanyakan, maksud dari proses yang berantakan itu apa? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 7. Jadi pertanyaan dari kelompok 7 akan dijawab oleh
Jessica Maria. Pada Jessica, disilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuni. Alasannya bahwa pengembangan kurikulum begitu rumit adalah bahwa hal ini bertujuan untuk memfasilitasi pengajaran dan mengajar itu sendiri. Adalah proses yang sangat kompleks dan lancar. Kerumitan ini berfungsi sebagai hambatan untuk perubahan kurikulum dan telah berkontribusi pada kurikulum yang banyak digambarkan sebagai kuno. Baik, terima kasih pada Jessica. Bagaimana pada kelompok 7 atas jawaban yang telah diberikan? Ya, terima kasih. Selanjutnya tadi yang belum bertanya itu dari kelompok 4. Apakah ada perwakilan dari kelompok 4 yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka sesi tanya jawab ini akan saya akhiri. Apakah ada dari kelompok 4? Baik, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawab akan kita selesaikan. Terima kasih yang dari perwakilan kelompok yang telah bertanya. Dan semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 mengakhiri diskusi kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.